Ya, oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan Ibu Emma Suraya SPDI. Oke, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita memulai hari kedua ya. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu nih hari ini yang hadir ada berapa orang? 10 orang ya. Alhamdulillah. Anak-anak, nanti setiap hari kita akan Zoom untuk tadarus ya. Tadarusnya harus setiap hari. Kemudian jam 9 kita sholat duha ya. Seperti itu. Seperti kemarin ya waktu kita mat sama ya. Jadi ya itu menjadi pola kehidupan kalian sekarang yang baru. Yang dulu yang nggak pernah bangun pagi. Nah ini cuma 9 orang. Jadi nanti Ibu akan cek di Google Form-nya ya. Google Form-nya apakah sudah mengisi absen atau belum. Ibu akan mengajar sejarah kebudayaan Islam. Utama di kelas 7A. Ini ada Mediana, Mona, Tri Aulia, Naila Saharani, Kesha, Hafizah, sama Saliha, Putri Akila. Baru sedikit ya yang hadir. Nah, diusahakan nanti tolong bilang ke teman-temannya ya. Bikin setiap hari itu harus hadir karena nanti tadarusnya sampai khotam ya. Dari sekarang kemarin surat apa itu? Surat apa anak-anak? Al-Baqarah, Bu. Al-Baqarah ayat pertama ya. Sudah sampai berapa ayat? Baru dikit kayak Bu, baru 2-3an 5an gitu. Oke. Gak apa-apa, nanti dilanjutkan dengan guru tahfiznya ya. Guru tahfiznya udah tahu ya, Bu Zulfa, Bu Zahro, Bu Sadia, Ustadz Aji ya. Itu nanti gantian mana yang punya waktu dia yang ngisi gitu ya. Nanti Ibu akan mengajar sejarah kebudayaan Islam pada hari apa nanti jadwalnya ya. Oke, Ibu hanya ingin berkenalan aja, nanti tolong bilang teman-temannya kalau Zoom-nya tiap hari. Jadi kita kalau nge-Zoom itu untuk tilawah Quran dulu ya, biar sampai mudah-mudahan cepat khatam ya. Kalau kita baca Al-Quran itu, kalau Bu Emma baca Quran 1 juz itu cuma 1 hari kok selesai. Jadi sebulan sebetulnya bisa selesai ya. Kalau kita kerjakan setiap hari. Nah, kalau nge-Zoom mungkin cuma 10 menit ya, minimal 10 menit deh. Kalau kuotanya nggak cukup ya 10 menit aja lumayan ya. Tapi itu tiap hari. Nanti kalau sudah 10 menit atau 5 menit matiin nggak apa-apa Zoom-nya, kamu teruskan ngajinya di rumah nggak pakai Zoom nggak apa-apa. Tapi kalau mau dengarkan dari guru tahfiznya, Zoom-nya full ya sampai selesai gitu. Oke, anak-anak, Bu Emma cuma kenalan aja, pengen tahu nih siapa yang udah bangun pagi. Yang belum bangun pagi banyak banget nih. Apakah belum bangun ataukah tidak punya kuota nih? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa nggak teman-teman yang nggak Zoom? Nggak tahu ya. Mungkin belum beli kuotanya ya. Ya nggak apa-apa, nanti guru-gurunya kasih video ya, dari video kalau kuotanya terbatas atau HP-nya Bu nggak bisa Zoom misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita belajarnya lewat WhatsApp seperti itu ya. Baiklah, misalnya cuma sebentar aja ya.
Ibu tutup, nanti kamu lanjut Zoom sama guru tahfiznya, oke? Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absennya di Google Form ya. Apakah sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita di bab 3 ini? Alhamdulillah. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, masih ingat untuk pelajaran yang lalu kita membahas tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, untuk bab yang sekarang kita belajar tentang dakwah Rasulullah di Madinah ya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bab 2 dan juga yang di Google Form Ibu kasih agar segera dikerjakan ya anak-anak. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat apa tujuan dari pembelajaran setiap bab di sejarah kebudayaan Islam ini adalah apa tujuannya? Tujuan filosofisnya adalah agar kita bisa mengambil ibroh dari setiap peristiwa dan agar kita bisa meneladani uswatun hasanah ya dari Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Jadi bukan hanya mempelajari SKI tapi juga kita meneladani dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah tujuannya ya, untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW diutus kepada umat adalah untuk memperbaiki akhlak ya. Baiklah, kita lanjutkan langsung ke materi intinya ya. Bukunya boleh dibuka. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah bersama Ibu Emma Surai SPDI. Yang pertama adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bagaimana sih caranya ya, seperti itu. Untuk mereview yang kemarin di periode Mekah, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dahulu ya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dan kita juga ingat siapa saja orang-orang yang pertama menyambut ajakan Rasulullah untuk masuk Islam adalah yang pertama Khadijah binti Khailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan kemudian Abu Bakar sebagai orang yang baik ya, terkenal kebaikannya karena kejujurannya. Dia mengajak beberapa orang dan mereka mau diajak karena mereka percaya terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah. Baiklah anak-anak, di dalam dakwah Islam periode Madinah ini kita akan mempelajari apa saja sih ya. Dakwah Rasulullah di Madinah ini kita mengenali dahulu kondisi umum kota Madinah, bagaimana perbedaannya dengan Mekah. Di Madinah ini lebih sejuk dibandingkan di Mekah yang banyak gunung batu ya, batu-batu gitu. Kalau di Madinah banyak pegunungan dan lebih sejuk. Itu juga membantu kepribadian manusianya ya. Kemudian apalagi kita pelajari kesepakatan dalam perjanjian Aqabah. Kemudian kaum muslimin dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Bagaimana peristiwa hijrah itu ya? Dan mengapa mereka hijrah itu akan kita analisa di dalam bab ini. Kemudian sikap masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah. Mereka suka atau tidak? Nanti kita lihat di sini ya. Kemudian strategi dakwah Islam di Madinah, apa saja strategi? Strategi itu adalah cara ya, cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara
maksimal strategi ya cara-caranya. Apa saja sih? Nomor 1 adalah mendirikan masjid. Masjid di sini bukan hanya untuk sholat, tapi untuk pusat pendidikan Islam, dakwah Islam ya. Kemudian apalagi yang pertama mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar mereka bisa hidup rukun, maka dipersaudarakanlah oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga menciptakan perdamaian antar suku. Di sana banyak suku yang selalu bermusuhan dan berperang. Nah, hanya Rasulullah yang berhasil mendamaikan mereka ya. Kemudian memprakarsai perjanjian Piagam Madinah yang fenomenal. Piagam Madinah ini adalah piagam yang luar biasa, yang sampai sekarang pun orang-orang barat masih membahas kehebatannya dari hasil karya Nabi Muhammad memerintah di Madinah sebagai kepala negara dan juga nabi sekaligus. Kemudian apalagi yang terakhir adalah menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama di Madinah ya, ada 5. Marilah kita lanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kondisi umumnya seperti apa sih di Madinah? Madinah ini yang sekarang ini berada di wilayah kekuasaan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Jika dilihat maka geografisnya adalah berada di 24 derajat dan 28 derajat lintang utara dan 39, 36 ya, bujur timur, sekitar 160 km dari Laut Merah. Ya, jauh juga ya dari Laut Merah. Dan pada jarak lebih kurang 350 km sebelah utara dari kota Makkah. Jadi jauh sekali ya dari Makkah ini 350 kilo. Bayangkan itu jauhnya ya. Yang kedua, kondisi tanah di Madinah ini terkenal subur. Di sana terdapat oase-oase untuk tanah pertanian. Oleh karena itu penduduk kota ini memiliki usaha di bidang pertanian. Selain berdagang, beternak ya, kalau orang di Mekah itu berdagang iya, tapi bertani mungkin agak jarang ya, karena tidak ada lahan yang subur, sedikit. Usaha pertanian ini menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya kondisi Madinah berbeda dengan Mekah yang tandus dan gersang. Sebelum Rasulullah hijrah, kota Madinah ini bernama Yasrib. Yasrib adalah nama lain dari kota Madinah. Ada yang berpendapat bahwa nama Yasrib ini berasal dari bahasa Ibrani atau Aram. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa Yasrib merupakan sebutan bagi orang Arab Selatan. Penamaan Madinah secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan tamadun yang berarti peradaban. Dengan demikian Madinah dapat diartikan sebagai sebuah tempat peradaban yang lazim diterjemahkan dengan kota. Ya, kalau orang-orangnya beradab ya, artinya orangnya sudah maju, orang kota seperti itu. Kondisi masyarakat Yasrib sebelum Islam datang terdiri atas 2 suku, yaitu bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab yang tinggal di Yasrib ini terdiri atas penduduk setempat dan pendatang dari Arab Selatan. Mereka pindah ke Yasrib karena pecahnya bendungan Ma'rib. Persoalan yang dihadapi bangsa Yasrib pada saat itu adalah tidak adanya kepemimpinan yang membawahi semua penduduk. Saat itu yang ada hanya pemimpin-pemimpin suku yang sering berperang, saling berebut pengaruh, sehingga banyak perang antar suku ya. Strategi Nabi di Madinah yang ada 5 tadi, tapi di sini 4, tidak apa, yang terakhir adalah tambahannya. Membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah, dan ekspansi keluar Madinah. Hijrah ke Madinah. Setelah menerima berbagai gangguan dan siksaan dari kafir Quraisy Makkah, Rasulullah berpikir mengubah strategi dakwahnya karena sudah banyak sekali
korban yang berjatuhan di antara sahabat mereka, ya, yang menjadi korban dari siksaan-siksaan dari kafir Quraisy yang kejam, ya. Terlebih pada 3 tahun terakhir di Mekah, ya, 620 sampai 622 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan sekelompok orang-orang Yathrib dari kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut baik ajaran Islam. Jadi mereka datang ke Nabi Muhammad di Mekah sebagai tamu, ya. Kemudian mereka menyukai ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad, terutama tentang kedamaian, perdamaian, ya. Dakwah Islam yang ditolak di tanah kelahirannya ternyata memperoleh dukungan dari daerah lain. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 7 orang dari Khazraj dan Aus untuk masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Aqobah 1. Isinya adalah beriktikad untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak saling memfitnah, dan tidak durhaka kepada Nabi Muhammad. Lanjutkan dengan Perjanjian Aqobah 2. Setahun setelahnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud melakukan Perjanjian Aqobah 2, sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk hijrah. Jadi mereka memang mengundang, ya. Perjanjian Aqobah 2 ini Rasulullah memiliki kesan bahwa Islam telah siap berkembang di Yathrib atau Madinah karena banyaknya sambutan yang baik dari suku-sukunya. Keputusan hijrah ini bukanlah keputusan hijrah yang pertama. Sebelumnya juga pernah hijrah, ya, pada tahun 615, hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Hijrah ke Madinah ketika potensi berkembangnya Islam di Madinah, akhirnya Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi dulu. Yang kedua, strategi dakwahnya di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi menerapkan sejumlah strategi dakwah menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Apa saja sih strategi yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah? Yang pertama, pembangunan masjid, mendirikan masjid atau rumah ibadah. Setelah beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam membangun masjid di tanah yang dibeli dari 2 anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, asuhan dari Mu'adz bin Afra. Masjid ini dijadikan tidak hanya untuk sholat, tapi juga untuk diskusi tentang negara dan politik di Madinah. Masjid itu dikenal sebagai Masjid Nabawi sekarang, sebagai pusat dakwah, pendidikan, musyawarah, dan pengadilan. Selain itu, melaksanakan ibadah, mengajarkan nilai persaudaraan. Tidak hanya itu, Masjid Nabawi juga menjadi sarana penting merundingkan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin muhajirin dengan ansor. Kalian tahu muhajirin itu apa? Orang-orang yang berhijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah kaum yang menyambut kaum muhajirin di Madinah, yaitu orang-orang Madinah yang menerima orang-orang dari Mekah, ya. Menciptakan persaudaraan ini maksudnya adalah apa? Banyak kaum muslim Mekah yang menderita kemiskinan karena meninggalkan harta dan kekayaan mereka, sehingga mereka dipersaudarakan, diciptakan persaudaraan, ya. Bisa melalui pernikahan atau diangkat membaiat, karena sesungguhnya orang-orang Islam adalah bersaudara. Orang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minun ikhwatun. Untuk mengatasi hal tersebut, Nabi Muhammad mengikat. Sebagai misalnya Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harizah bin Juhair, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Ibnu Jabal, dan lain sebagainya. Ukhuwah agama disatukan sendiri oleh Rasulullah, ya, kekuatan utuh dalam Islam. Piagam Madinah. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim. Selain mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah, Nabi Muhammad juga membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, yang isinya adalah pernyataan bahwa
para warga muslim dan non-muslim di Yathrib atau Madinah adalah suatu bangsa, satu bangsa. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Piagam Madinah ini berisi 47 pasal mengatur perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan Madinah di masa itu. Jadi zaman dulu Rasulullah sudah menerapkan hidup penuh dengan toleransi, ya, saling menghargai antar umat beragama. Seperti di Indonesia, alhamdulillah ya, kita saling menghormati walaupun berbeda agama, berbeda suku. Sedangkan Nabi Muhammad sudah mengamalkannya jauh-jauh lebih dahulu daripada kita, ya. Isi piagam Madinah apa saja sih? Nomor 1, seluruh masyarakat yang turut menandatangani piagam ini bersatu membentuk kesatuan kebangsaan. 2, jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam ini diserang oleh musuh, kelompok yang lain harus membelanya dengan menggalang kekuatan gabungan, ya. Tidak ada satu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy di Mekah atau memberikan perlindungan kepada mereka atau membantu mereka mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. Jadi Madinah itu di dalam satu perlindungan. Zaman dahulu kafir Quraisy itu masih sering mengganggu, ya, walaupun sudah hijrah ke Madinah tapi tetap mereka mengganggu karena iri kemajuan Islam di Madinah begitu pesat, itu menimbulkan keirian atau kecemburuan, ya. Orang Islam, Yahudi dan seluruh warga Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing, mereka dijamin kebebasannya. Kemudian yang nomor 5, utusan pribadi atau perseorangan atau perkara-perkara kecil kelompok non-muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keseluruhan. Jadi masing-masing punya urusan, ya, tidak boleh saling ikut campur. Nomor 6, setiap bentuk penindasan itu dilarang, tidak boleh ada penindasan di Madinah, ya, tidak ada saling mengganggu, membuli, menindas, ya, menyiksa, mengganggu. Nomor 7, mulai hari ini segala bentuk pertumpahan darah, pembunuhan dan penganiayaan diharamkan di seluruh negeri Madinah. Luar biasa, ya, Rasulullah membawa kedamaian di Madinah. 8, Muhammad Rasulullah SAW menjadi pemimpin Madinah yang memegang kekuasaan peradilan yang paling tertinggi, ya, kepala negara dan kepala agama. Terbentuknya piagam Madinah yang diprakarsai Rasulullah ini menjadi dasar kehidupan bernegara, yaitu negara Madinah. Rasulullah SAW bukan hanya menjadi pemuka agama, tapi juga seorang negarawan yang andal, yang terkenal hingga sekarang, ya, orang-orang barat mengakui itu. Dalam piagam Madinah ini tercermin toleransi yang tinggi antara umat Islam dengan pemeluk agama lain. Yang nomor 4 adalah membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Jadi Nabi Muhammad membangun peranata sosial dan pemerintahan, mendakwahkan Islam di Madinah bukan hanya bentuk agama tapi juga sistem politik, pemerintahan, militer. Ayat-ayat Quran yang turun di Madinah disebut ayat Madaniyah yang sebagian besar isinya adalah aturan muamalah dan pembinaan hukum. Berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah tentang ketauhidan, ya, tentang bagaimana beriman kepada Allah, itu isi Makkiyah, surat Makkiyah. Selanjutnya adalah strategi dakwah Nabi Muhammad adalah strategi yang membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam membentuk negara Islam yang pusatnya ada di Madinah. Dakwah ini memperoleh sambutan yang beragam. Ada yang menerimanya dengan tangan terbuka, ada juga yang menolaknya terang-terangan, dan ada juga yang diam-diam tidak suka, ya, kaum munafik, ya, namun tidak berani berterus terang karena umat Islam berjumlah sangat besar, mayoritas, ya. Yang terakhir adalah menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama Islam dan menyebarkannya ke ajaran Islam ke seluruh dunia. Dan kita tahu sekarang Islam adalah sudah tersebar di seluruh dunia berkat ajaran Nabi Muhammad dan segala yang dia dakwahkan di Mekah dan Madinah sudah
menyebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sudah cukup. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tugas di Google Form-nya dikerjakan ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini adalah ya tentang banyak sekali yang Rasulullah ajarkan, muamalah ya, tentang toleransi, tentang keadilan, tentang bagaimana memelihara persaudaraan ya, banyak sekali. Siap? Semangat dong. Harus kayak anak SD ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Gimana? Siap gitu ya. Coba. Tepuk semangat. Siap. Udah lupa ya. Oke ya, Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lanjut dengan tahfiz ya.